untuk ikhwan yang sudah datang agak merapat ke depan. Untuk ikhwan dan akan untuk mempersiapkan buku catatan dan hal yang lain yang harus kita perlukan dalam kajian. Untuk Ustaz dipersilakan hal yang dapat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala rasulillahil mujtaba Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allah jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia yang senantiasa terlimpah curahkan kepada kita, atas rahmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka menjalankan salah satu ketaatan yang agung, yang mulia, yaitu menuntut ilmu agama. Karena barang siapa yang diberikan ilmu oleh Allah, maka ini menjadi satu tanda dan indikasi Allah menginginkan kebaikan untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan, dalamkan pemahamannya dalam urusan agama. Mudah-mudahan semakin dalam pemahaman kita terhadap agama ini, semakin kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan hanya bisa didapatkan dari sisi Allah. Fa innal 'izzata lillahi jami'an, kata Allah, maka sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah seluruhnya. Maka jika kita ingin mencari kemuliaan, carilah dari sisi Allah, karena Allah yang memilikinya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita melanjutkan prinsip yang kelima, yaitu di bab lanjutan tentang guru seperti apa yang dijadikan tempat kita mengambil ilmu. Tentunya setelah berbicara tentang prinsip dasar yang ada pada guru tersebut, yaitu akidah dan manhaj yang lurus sesuai dengan pemahaman para sahabat tentunya, dan orang-orang yang menapaki jalan mereka. Nah, di
di antara kriteria guru yang kita ambil ilmunya agar kita tidak salah jalan dalam mengambil ilmu, sehingga kita tidak bercapek-capek berletih-letih menghabiskan waktu, tenaga, harta kita, sedangkan apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan pengorbanan yang telah kita korbankan. Nah, di sana disebutkan bahwasanya gurunya mumpuni dari ilmu yang diajarkannya, belajar tajwid dari ahli tajwid, dari belajar bahasa Arab dari orang yang paham bahasa Arab, belajar akidah dari orang yang paham akidah, dan demikian seterusnya. Artinya dia memang paham tentang disiplin ilmu yang diajarkannya. Adapun yang kedua, yaitu dikatakan di sini cakap mengajar, yang dibacakan sudah ya. Tinggal kita jelaskan dari siapa kita mengambil ilmu. Cakap mengajar. Nah, ini penting. Kriteria ini, kata beliau, diukur dari kelayakan beliau untuk dijadikan suri teladan. Jadi guru ini menjadi qudwah untuk jamaahnya. Jadi bagaimana mungkin ini kita bicara di luar ustaz-ustaz yang manhajnya tidak lurus ya. Bagaimana mungkin kita mengambil ilmu dari orang yang menganjurkan untuk nonton bioskop, gitu ya. Kan sempat viral begitu ya. Silakan, bahkan dia jadi orang yang promosikan. Silakan tonton film ini. Nggak mungkin bioskop, ya, misalnya bla bla itu namanya ya. Khusus hari Senin, khusus ikhwan. Ada yang seperti itu. Hari Selasa khusus akhwat agar tidak ikhtiar, enggak ada itu. Ya, itu pemandangan yang asing di negeri kita ini. Ya, artinya enggak ada. Maka bagaimana mungkin kita akan mengambil qudwah dari orang yang mempromosikan keburukan? Karena kata beliau, an-nasihah yaitu cakap pengajar ini di sini diantaranya salahiyatul syekh lil-iqtida'i bihi. Jadi guru ini cocok untuk dijadikan qudwah hasanah bagi kita yang mengambil ilmu darinya. Wal ihtidaa bihadihi wa darrihi wa samtihi, bisa dicontoh penampilan dan perilakunya. Ya, bisa dicontoh pula penampilan dan perilakunya. Nah, jamaah azanillahu wa iyyakum ajma'in. Yang dimaksud dari seorang guru yang diambil ilmu oleh kita, yaitu dia pantas dijadikan suri tauladan sebagai petunjuk pembimbing untuk kehidupan kita, bukan berarti, ini yang perlu digarisbawahi, bukan berarti kita mencari guru yang tidak luput dari dosa, dari kesalahan. Karena kenapa? Karena mustahil kita mencari manusia, entah itu dijadikan seorang guru, pembimbing, bahkan pasangan kita, sahabat kita, yang dia maksum dari dosa. Gak mungkin. Syekh, seorang alim, seorang yang soleh, seorang ustaz tidak mungkin lepas dari dosa. Nah, ini yang banyak seolah-olah pemahaman kita demikian, loh. Ini gurunya mantap nih, soleh nih. Jadi kalau dikatakan soleh, nggak pernah melakukan kesalahan.
Walaupun kita menyadari itu, menyadari manusia tidak luput dari dosa. Tapi kalau ada 1, 2, 3 dosa yang diketahui oleh muridnya, cut langsung gue lo N gitu ya. Itu dengan gurunya. Saya dan Anda indah Anda, selesai sudah. Perhatikan ada sebuah perkataan ya, sebelum saya lanjutkan syarahnya. Disebutkan oleh sebagian ulama, disebutkan oleh sebagian ulama, man talaba syaikhan bila aibin fa'asha bila syaikhin wa barakatuh. Barang siapa yang mencari guru tanpa ada cacatnya, tanpa ada aibnya, maka dia akan hidup tanpa punya guru dan tanpa keberkahan ilmu. Enggak mungkin dia dapat guru atau syekh yang enggak ada cacatnya, yang sempurna, yang tidak punya aib, tidak mungkin. Maka dalam hidupnya tidak akan mendapatkan guru dan dia tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kenapa? Karena mencari-cari guru yang sempurna mustahil. Mencari guru kemudian dia ketahui aibnya, dia tinggalkan, keberkahan ilmunya disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak nggak di kalangan kita yang demikian, Pak? Wah, guru pulang, oh tapi dia begini. Itulah kondisi. Kenapa keberkahan para penuntut ilmu zaman ini banyak disambut oleh Allah, banyak dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in, karena lepas dari dosa ini sesuatu yang mustahil dari manusia. Terlepasnya dari dosa sesuatu yang mustahil yang ada pada diri Bani Adam. Karena setiap anak Adam pasti banyak kesalahan. Bahkan kita katakan ustaz, guru itu bukan 1-2 salahnya, banyak. Hanya saja bedanya ada guru yang antum ketahui aibnya, ada guru yang sebagian aibnya antum ketahui, ada guru yang banyak aibnya antum ketahui, ada guru yang Allah tutup aib dia atas diri antum. Jadi antum nggak tahu aibnya. Padahal kalau kembali kepada hadir, banyak nggak kesalahannya? Banyak. Apa dalilnya? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak salahnya. Itu kalimatnya dengan sighah mubalaghah yang menunjukkan arti banyak. Khata', banyak salahnya. Dan di sini Bani Adam masuk di dalamnya ulama, masuk di dalamnya syekh, masuk di dalamnya alim, masuk di dalamnya ustaz, masuk di dalamnya jamaah. Semua yang mengatakan dirinya Bani Adam, semua manusia. Dan itu sudah menjadi sunnatullah namanya. Apa itu sunnatullah? Ketetapan Allah. Anak Adam pasti ada bagian dirinya melakukan dosa. Ya, bahkan dalam hadis Muslim dikatakan, Innallaha kataba li Adam nasibahu minaz zina la mahala. Sesungguhnya Allah menetapkan pada diri anak Adam, berarti semuanya, Pak. Semuanya kepada diri anak Adam itu bagian daripada perzinahan. Ya, ada bagian zinanya. Dan la mahala, nggak mungkin bisa dihindarkan itu. Di sini anak Adamnya sini siapa? Jamaahnya, ustadz yang masih junior atau ustadz kibar, semuanya masuk karena dia adalah masuk dalam kategori apa? Anak Adam. Pasti ada bagian zinanya, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, fal ainan zinahuma nadhar. Kedua mata zinanya adalah melihat. Wal yadan zinahuma al-batash.
kedua tangan zinahnya menyentuh atau memukul dan seterusnya. Artinya jangan kita punya pikiran, oh ini masya Allah terjaga matanya, terjaga. Iya memang terjaga, lebih terjaga daripada orang lain. Tapi kalau terlepas dari dosa mata, terlepas dari dosa lisan, terlepas dari dosa tangan, tidak ada pada diri anak Adam kecuali para nabi dan para Rasul alaihi wasallam yang memang mereka maksumun, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan. Kalaupun mereka jatuh dalam kesalahan, mereka tidak mengulangi lagi, dan mereka jatuh dalam kesalahan yang sifatnya dosa-dosa kecil. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika menjelaskan kesalahan-kesalahan para nabi dan kesalahan-kesalahan para rasul. Tapi selain mereka pasti ada bagiannya. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Lalu apa yang dinamakan dari syekh atau seorang guru yang pantas dijadikan qudwah? Maksudnya adalah an-taghlib hasanatuhu sayyi'atihi, yaitu lebih dominan kebaikannya dibandingkan keburukannya. Jadi orang itu Pak sudah cukup dikatakan baik ketika kebaikannya lebih mendominasi pada dirinya dibandingkan keburukannya. Paham Pak ya? Para bapak dan ibu, para akhwat. Kalau saya ulang Pak, orang itu dijadikan qudwah cukup ketika kebaikan pada dirinya lebih banyak, lebih dominan dibandingkan keburukan yang ada pada dirinya. Kalau lepas dari dosa sekali lagi mustahil. Tapi kalau kebaikan lebih banyak dibanding keburukan yang ada pada diri Adam atau sebagian anak Adam. Makanya dinamakan adil. Orang itu adil, yaitu orang yang kebaikannya lebih banyak, ketaatannya lebih banyak daripada kemaksiatannya. Sebagaimana hal tersebut dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Abu Hatim, Ibnu Hibban dan seterusnya. Mereka mengatakan orang yang adil, makanya para perawi adil, bukan berarti perawinya tetap benar-benar tidak pernah maksiat, benar. Ya. Tapi kebaikannya jauh lebih banyak. Jasa dalam Islamnya jauh lebih banyak dibandingkan aib yang muncul yang ada pada dirinya. Jadi mereka-mereka yang pantas dijadikan qudwah oleh mereka. Jamaah azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian di sini disinggung tentang mereka-mereka yang adil tadi. Itu kebanyakan dari kalangan orang-orang yang sudah senior. Artinya usianya sudah tidak lagi muda. Makanya saya sarankan, sekalipun saya di sini mengisi kajian rutin, saya sarankan antum menimba ilmu kepada orang-orang tua. Ya, jangan kepada kami-kami dari yang masih muda saja. Bukan berarti nggak boleh, karena ada sebagian orang juga yang merendahkan, meremehkan adab. Ini bukan untuk membela saya pribadi, tapi membela para dai yang masih muda. Yang mereka saya lihat, mereka bahkan ada yang lebih mumpuni daripada yang seniornya. Ada. Ya, sebagai ustaz yang senior dengan yang junior lebih mumpuni yang juniornya. Ada itu Pak. Nah, bedanya yang senior ini, ustaz yang senior ini kita bicara yang bukan ustaz kibar ya. Maksudnya ada di satu desa misalnya, entah di desa ini atau di itu maksudnya apa? Kecamatan. Ya, di kecamatan ini misalnya ada ustaz yang sunnah yang dia lebih senior, yang satu junior. Bedanya yang senior pertama sisi usia dan dia lebih dahulu dakwah dibandingkan yang junior. Itu keutamaan. Ya, tapi dari sisi ilmu tidak mesti yang senior lebih apa? Mumpuni, lebih dalam, enggak mesti. Bisa jadi Allah berikan kepada yang junior ilmu yang lebih dibandingkan kepada yang senior, dan itu terjadi di kalangan para sahabat. Contohnya siapa? Siapa junior sahabat yang ilmunya lebih mumpuni daripada yang lain? Siapa? Ibnu Abbas. Coba dibandingkan dengan Ahlu Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar itu kan sahabat-sahabat senior, Bapak Ibu. Sahabat-sahabat senior yang usianya sudah tidak lagi muda.
Tapi Ibnu Abbas masih di usia yang dikatakan gulam itu masih usia muda sekali. Tetapi karena memang dasarnya didoakan oleh lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi pernah mengatakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam perkara agama dan ajarkan dia pelajaran apa? Tafsir. Maka Ibnu Abbas menjadi ahli tafsir dari kalangan sahabat yang paling ahli dibandingkan yang lainnya, sekalipun dari senior para sahabat. Maka para ulama ketika berbicara tafsir, mereka mengatakan tafsir Ibnu Abbas muqaddam 'ala al-akhirin. Tafsirnya Ibnu Abbas, kalau sudah ada tafsir oleh Ibnu Abbas, itu lebih dikedepankan dibandingkan sahabat lain, apalagi dibandingkan tabi'in, dibandingkan tabi'in, apalagi dibandingkan ulama lain. Kalau sudah bicara tafsir, maka tafsiran Ibnu Abbas dikedepankan, lebih rajih, lebih kuat. Secara umum, ya. Contoh kisahnya, ini nanti kita kembali, kita mengambil ilmu kepada orang yang berhasil dijadikan qudwah. Tadi pertama orang yang adil, ya, di mana adil maknanya adalah orang yang kebaikan yang lebih banyak dibandingkan keburukannya. Bukan berarti orang yang nggak punya aib, bukan berarti ustadz yang nggak punya aib, nggak punya dosa, baik yang diketahui ataupun yang tidak diketahui. Yang diketahui, kalau selama tidak mengeluarkannya dia dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, maka tetap ambil ilmu dari ini. Selama tidak mengeluarkannya dari akidah yang sahih, tetap ambil ilmunya. Sekalipun kita tahu kesalahannya, sekalipun kita tahu cacatnya, sekalipun kita tahu aibnya. Baik. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah suatu ketika dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di hadapan para ahlu Badar disebutnya, para sahabat yang senior. Atau dengan kata lain, apa namanya, pembesar sahabat. Maka kebanyakan mereka, bahasa nyeletuk gitu ya, berucap dengan nada protes kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, lana abna mithlahu. Ya Umar, kami ini punya anak-anak seusia Ibnu Abbas, saya punya. Tapi kami nggak bawa kumpul-kumpul dengan di sini, di majelis ini. Karena tahu namanya anak-anak kan suka ganggu ya. Innahu laisa, sesungguhnya dia, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kama tadhunnun, sesungguhnya dia tidak sebagaimana yang kalian sangka. Sesungguhnya dia tidak sebagaimana yang kalian bayangkan. Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa demikian oleh Umar? Maka dilontarkan pertanyaan oleh Umar bin Khattab di hadapan para pembesar sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ma taquluna fi qaulillahi 'azza wa jalla idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apa yang kalian katakan? Apa pendapat kalian? Apa tafsiran kalian firman Allah? Surat apa tadi? Surat apa dia? Surat apa? An-Nasr apa apa? Wal Fath. Surat apa? An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat yang paling kita hafal juga kan? Atau paling pendek juga. Apa pendapat kalian? Apa tafsiran kalian tentang surat ini? Maka mereka dengan cepat sigapnya berkata, ya ini ayat jelas. Ayat ini ya tanpa perenungan mendalam jelas bahwasanya Allah amarna, memerintahkan kami an nusabbihahu wa nahmadahu wa nastaghfirahu. Kita diperintahkan untuk memujinya, bertasbih kepadanya, beristighfar kepadanya kalau dikasih pertolongan Allah dan kalau dikasih kemenangan. Jelas kan ya? Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan.
Apa kata Allah? Fasabbih, maka bertasbihlah bihamdi rabbika, dan tahmid kepada Tuhanmu, wastaghfirhu, dan minta ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Jelas? Jelas enggak, Pak? Jelas enggak? Terjemahannya deh, jelas enggak? Jelas kan? Perintahnya begitu ya. Dikasih pertolongan Allah, puji Allah, sanjung Allah, tasbih kepada Allah, dan minta ampun sama Allah. Jelas. Itu semua mereka mengatakan demikian. Kemudian mulailah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ma taqul ya Ibnu Abbas?" Wahai Ibnu Abbas, apa yang kamu katakan tentang ayat ini? Apa pendapatmu tentang ayat ini? Apa tafsiranmu tentang ayat ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Huwa ajaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Surat ini berbicara tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak ada yang nyangka Pak dari surat ini. Ternyata menunjukkan isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Mereka semuanya kaget, kok bisa begitu? Ya jelas, karena Allah sudah mengatakan manusia itu kan masuk ke dalam Islam, waraikanna saykhuluna fi dinillah afwaja. Orang banyak yang masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Allah sudah berikan pertolongan, berarti kan hampir selesai risalah yang Allah amanahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Betul nggak? Kalau sudah selesai amanahnya, apa tugas lagi? Nggak ada tugas lagi Pak. Para Nabi, para Rasul sudah selesai syariat, sudah kembali sama Allah. Nggak ada nganggur-nganggur, itu nggak ada. Sudah selesai syariat, sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya nggak ada Pak yang menafsirkan itu, kecuali siapa? Si anak kecil ini. Kalau bahasa kita ini bocil, masih bocil nih. Cuma kalau kata bocah untuk sahabat kan nggak bagus ya. Maksudnya kalau di sekitar kita nih, ini bocil tapi pintarnya luar biasa. Ini anak masih kecil, masih junior, mengalahkan pemahaman para sahabat senior, pembesar yang para mereka. Ya. Itulah Allah menitipkan, mengkaruniakan ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki, pada senior maupun kepada junior. Nah, tapi di sini yang ingin kami garis bawahi, mengambil ilmu dari dai muda tidak masalah selama lurus manhaj dan akidahnya. Tapi lihat di sini, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qutaibah, kalau orang yang umurnya sudah tidak lagi muda dari kalangan ahli ilmu, itu lebih didahulukan. Artinya bukan lebih didahulukan, ya, kalau didahulukan seolah-olah nanti kalau ada yang senior, bismillah dia junior tinggalkan. Maksudnya dia lebih aman. Kenapa? Alasannya karena jiwa mereka tidak lagi condong kepada kemaksiatan. Biasanya orang tua sudah mulai lemah hawa nafsunya. Dia sudah berpikir akhirat itu jauh lebih ke depan dibandingkan anak muda yang merasa masih muda. Memang masih muda, hakikatnya masih muda. Walaupun harusnya sekalipun kita masih muda, Pak, kita ingat usia di dunia ini singkat. Jangan nunggu, wah dia 50 tahun berarti saya akan sampai kepada umur dia. Enggak mesti. Dan kalaupun sampai kepada umur si bapak yang kita tunjuk tersebut, itu pun dikatakan singkat sekalipun 20 tahun jaraknya. Hidup di dunia ini singkat. Jadi jangan merasa masih muda, masih panjang usia. Tidak, sekejap lagi kita akan menghadap Allah. Sebentar lagi kita akan menghadap Allah. Dan kehidupan setelah kematian jauh lebih panjang dibandingkan kehidupan sebelumnya. Itu yang harus kita pikir. Jadi jiwa mereka itu sudah gak condong lagi kepada hawa nafsu. Walaupun ada sebagian orang tua yang tua-tua keladi, makin tua makin jadi ada. Tapi kebanyakannya kalau dari kalangan ahli ilmu sudah punya umur, sudah tidak lagi muda, 40 ke atas, apalagi 50 ke atas, apalagi 60 ke atas, sudah pikirannya udah akhirat. Kalau yang dulu minasyahwat, finas mayu dan syahwat, maka mereka nggak punya syahwatnya sebagaimana yang dimiliki oleh anak-anak muda. Jadi syahwatnya orang tua tidak sebagaimana syahwatnya anak muda. Dan syaitan dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, beliau mengatakan syaitan lebih jauh dari orang tua. Ya, ini ahli ilmu ya, bukan orang tua yang ahli ilmu. Ya.
Syaitan lebih jauh dari mereka dibandingkan dari anak muda. Kenapa? Karena mereka lebih banyak meluangkan waktu mereka dalam ketaatan lebih banyak, lebih panjang dibandingkan anak muda yang usianya masih muda. Jadi ini diantara kriteria dari siapa kita mengambil ilmu, yaitu dari orang-orang tua. Jadi saya harap para hadirin dan hadirat, bapak ibu dan akhwat jamaah sekalian, jangan lupa juga meluangkan waktu untuk hadir di ustaz-ustaz senior ya, ustaz-ustaz yang dia lebih dahulu dalam berdakwah, dia lebih berpengalaman dalam berdakwah, dia lebih mumpuni dalam ilmunya, dia lebih punya pengalaman dalam menjalani hidup. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan apa? Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang yang senior di antara kalian. Dan ini berlaku bukan untuk para ustadznya saja, tetapi ya misalnya di sini ada orang-orang tua, antum minta pengalaman. Bapak ketika di masa muda bagaimana itu ambil. Ya, sekalipun bukan dari ulama, dari ustaz, tapi dari sisi kehidupan yang mana kita belum menjalankan apa yang telah dia jalankan. Jadi mereka sudah menjalani apa yang kita jalani, tapi kita belum menjalankan apa yang dia jalani, betul nggak? Nah, itu kita ambil dari sana, karena kita akan mendapatkan keberkahan dari itu semua. Ketika kita ada bersama para senior, ada bersama para pendahulu. Baik. Dan kemudian jamaah azan Allah ya, ini saya nggak sebutkan poin-poin, tapi antum catat garis besarnya saja. Di antara kriteria juga yang kita ambil ilmunya adalah tadi kan orang sudah tua. Kalau setelah tua berarti apa? Kalau sudah tua apa tahapan berikutnya? Kan muda, balita dengan muda, tua. Setelah tua apa? Apa kondisi setelah tua apa? Lansia, sepuh. Itu mah kondisinya orang tua itu. Maksudnya apa namanya? Kolot lah. Itu masih kesinanya. Jadi ibu, kelas setelah tua apa? Tahapan atau apa yang sebutnya marhalah itu tahapan ya. Lansia. Ya benar ibu mau jawab nih. Ini cuma satu yang benar. Meninggal setelah tua. Jompo lah, lansia. Setelah tua dia mati. Aminnya besar kan ya. Baik, jadi setelah tua apa? Dia mati. Itu jawabnya kemana-mana. Sudah tua sudah, nggak ada lagi tahapan berikut, balik lagi muda enggak. Meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang pantas dijadikan qudwah, dijadikan suri tauladan dalam hidup kita, dijadikan contoh dalam kita menjalani hidup ini adalah orang yang sudah mati, lebih pantas. Kenapa? Karena mereka sudah aman dari fitnah-fitnah yang ada di sekitar mereka. Sedangkan kita yang masih hidup belum aman dari fitnah, betul? Masih ada fitnah-fitnah yang lain, fitnah medsos. Orang yang sudah mati udah nggak ada tuh, nggak bisa lagi pada yang status deh. Lagi di alam barzakh nih, nggak ada, ya. Lagi ngopi nggak ada, ya nggak ada. Fitnah medsos nggak ada, selfie dulu, nggak ada ya. Nah maka mereka sudah aman dari fitnah, sedangkan kita belum aman dari fitnah. Apalagi maksudnya dari kalangan orang-orang soleh yang kalau tidak tahu aibnya, mereka sudah berhenti sudah di situ. Kalau mereka sudah kembali ke alam yang lebih abadi, alam akhirat. Baik. Kemudian jemaah sekalian Allah yang berbahagia. Di sana disebutkan juga diukur dari pengetahuan beliau tentang metodologi mengajar. Metodologi mengajar. Jadi
guru yang baik, guru yang bagus gitu ya, dia menyiapkan diri bagaimana murid-muridnya itu, audiensnya, pendengarnya itu paham dengan apa yang disampaikan. Jadi mohon maaf, nggak ngalor ngidul gitu. Atau dia ngomong, dia paham tapi orang nggak paham. Jadi cari cara. Ya saya pribadi Pak, kadang saya sengaja mendengar ceramah-ceramah satir, ceramah-ceramah para masyayikh. Saya bandingkan satu dengan yang lainnya. Itu di antara bedanya bukan untuk membandingkan keahlian mereka, bukan. Tapi apa yang akan saya terapkan dalam diri saya untuk menyampaikan ilmu kepada jamaah. Ketika saya mendengar seorang syekh, seorang guru, seorang ustaz, misalnya di YouTube, kemudian saya paham, berarti begini caranya agar orang lain pun paham. Jelas maksudnya? Nah saya cari, saya gali, ya, saya berusaha terapkan bagaimana apa yang saya pahami dari ustadz yang saya dengar ini, saya terapkan juga, saya sampaikan kepada orang lain agar orang lain pun paham. Karena ada orang kan ngomong, nggak ada aja ngomong, lalu tanya kan gitu ya, monoton, ada kan begitu ya, nggak ada senyumnya sedikit pun gitu. Itu kamu semua begitu, kayak menghadapi kematian. Ya. Nah ini kita berusaha. Makanya guru harus punya sifat seperti itu. Dia harus punya metodologi dalam mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Termasuk antum. Dan ingin saya garis bawahi lagi, poin lain adalah setiap kita adalah guru. Hanya saja mungkin anak lebih luas, antum lebih sempit. Ustaz lain lebih luas, cakupan zaman lebih banyak, saya lebih sempit, kan begitu. Tapi setiap kita ingat, setiap kita adalah guru. Yang belum nikah dia guru, untuk siapa yang mungkin untuk adiknya, mungkin untuk kakaknya, bisa jadi juga untuk siapa? Orang tuanya, betul nggak Pak? Karena kewajiban setiap kita yang mengaku muslim, balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Jadi mau nggak mau antum harus cari cara bagaimana menyampaikan nasihat yang sudah sampai kepada antum disampaikan kepada orang lain dan orang lain paham dengan nasihat tersebut. Mau nggak mau demikian. Sebagaimana di sekolah-sekolah biasanya, di yang saya ketahui, termasuk di Libya juga, itu di semester akhir itu kita disuruh terjun mengajar di kelas. Pakai bahasa Arab full, di belakangnya ada syekh. Jadi pakai perepotan aja kalau nggak biasa. Ada syekhnya, dinilai. Jadi takbir tadris disebutnya, praktek mengajar. Itu ada pelajaran dinilai. Kenapa? Karena kita dicetak menjadi seorang dai, seorang pengajar, seorang guru yang akan menyampaikan mentransfer ilmu kepada orang lain. Nah, ditulis. Itu kita persiapkan. Kita cari contoh syekh siapa nih? Dan memang ada syekh yang gini aja kita usul, padahal tidur. Karena nggak paham ya, hafizahullah taala, kita bukan merendahkan, tapi memang mungkin Allah nggak kasih keahlian dalam menyampaikan. Memang itu karunia dari Allah ya. Ada tarika yang baik, antum dengar misalnya Ustaz Syafiq, kita terbawa suasananya kan gitu ya. Itu memang keahlian yang Allah kasih kepada sebagian orang, tidak Allah kasih kepada sebagian yang lain. Tapi ini berusaha untuk diukir, ya, diusahakan, kemudian dipraktekkan. Tidak pasar. Ya pokoknya ini cara ngajar saya. Kamu suka silahkan. Kalau enggak, itu bukan guru namanya. Enggak mau dikasih masukan, enggak mau merubah bagaimana cara mengajarnya. Ini diantara sifat dari seorang guru yang kita mengambil ilmu dari mereka. Jadi dia punya metodologi dalam mengajar murid-muridnya. Kemudian beliau mengatakan sehingga beliau terampil dalam mengajari murid-muridnya, mengetahui apa yang bermanfaat untuk mereka dan apa yang membahayakan, sesuai pendidikan keilmuan yang dijelaskan Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqah. Nah, jemaah radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi guru juga harus pandai
mana ilmu-ilmu yang sudah sesuai dengan si pendengarnya, dengan si muridnya, mana ilmu-ilmu yang belum pas waktunya untuk disampaikan kepadanya. Itu harus cakap betul. Nah ini berlaku juga untuk antum. Mana nasihat-nasihat dalam kajian yang sudah sesuai waktunya disampaikan kepada orang tua, mana yang belum. Ustaz bilang ini kemungkaran, jelas kemungkaran, harus saya cegah. Tetap punya waktu dan kesempatannya. Jelas kan? Ya, jangan semua ditelan, semua disampaikan, jangan. Bahkan ada sebuah kisah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah melewati segelintir kaum yang langsung di hadapannya ada orang-orang yang mabuk-mabukan, minum khamar. Bayangkan sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lewat, dibiarkan. Wah, ini kata Nabi kan harus diingkari. Kalau enggak selama-lama iman, berarti sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lemah imannya. Ya, karena mengingkari hanya dengan apa? Dengan hati, tidak dengan lisan, tidak dengan perbuatan. Sampai-sampai murid-muridnya yang mengiringi beliau dalam perjalanannya mengatakan, Syekh, kenapa engkau biarkan kemungkaran sedangkan kau melihat dengan kedua mata pada kepalamu itu? Maka Syekh mengatakan, seandainya aku berpikir seandainya aku menegurnya, maka orang-orang mabuk ini dia meninggalkan khamar dan tapi dia akan pergi ke desa tersebut, dia tunjuk, dan mungkin barangkali menzinai anak-anak perempuan yang ada di tempat tersebut. Jadi maksudnya apa? Ketika kita menyampaikan nasihat, mengingkari kemungkaran, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Antum sebagai anak menasihati orang tua, ternyata ada kemungkaran yang jauh lebih besar yang muncul dari orang tua antum gara-gara cara penyampaian yang tidak benar, gara-gara waktunya tidak tepat. Itu harus dilihat. Antum langsung datang ke rumah, Pak, bid'ah, rokok haram, ya, itu ngapain? Apa namanya, sorban kayak serbet di bawah-bawah, misalnya, wah pokoknya semuanya dikomentari. Celana merakai Pak, semua Pak disebutkan. Itu biasanya anak-anak yang baru ngaji begitu. Ngalami nggak? Aku ngalami nggak? Saya ngalami lah. Ke rumah pulang pondok langsung, ya kaligrafi kayak kursi 1 juta. Ibu bapak saya bukan orang awam yang awam parah enggak. Bapak saya bahkan seorang dai juga. Ibu ya dia sudah biasa dengan suasana agamis. Tapi ada hal-hal yang memang belum sampai ilmu. Maka udah turun-turunkan. Ada kursi saya potong turunnya, kursi ada patungnya, potong aja bergaji aja lah. Langsung semuanya itu berantas itu. Kaget lah. Itulah anak muda, semangatnya juga muda, baru gitu kayak petasan yang sumbunya pendek, dar langsung. Nah kalau semakin ngaji sumbunya makin panjang. Nah, ada waktu meledaknya, tapi pelan-pelan. Baru meledak ketika memang pada saatnya. Nggak langsung sekali kena kobaran percikan api langsung meledak. Itu anak muda atau orang yang baru ngaji sekalipun sudah tua atau sudah berusia. Baik, jemaah dari Allah yang berbahagia. Jadi itu ya, di antara karakter atau kriteria guru yang pernah kita ambil ilmunya. Yang saya titik beratkan dalam kajian ini sekali lagi apa yang saya sampaikan di awal. Guru tidak lepas dari aib. Guru tidak lepas dari dosa, guru tidak lepas dari kesalahan. Antum tahu ya, beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ada ustaz kibar yang salah dalam menyampaikan. Dia sempat saya juga merendahkannya. Masa sekelas dokter salah dalam masalah ini? Saya yang S1 gitu kan merendahkan yang S3 gitu. Tapi kembali lagi kepada hadis tadi, setiap anak Adam pasti bukan salah aja, tapi apa? Banyak salahnya. Itu kata-kata hadis ini jangan dipotong sebagian. Setiap anak Adam apa? Banyak salahnya. Jadi ini baru 1-2 yang saya dengar. Yang belum diketahui lebih banyak lagi.
Mau sekelas doktor, profesor, atau kalau mungkin nanti ada lagi atas profesor lagi, pasti banyak salahnya. Sekalipun Ustaz kita. Jadi bukan berarti kemudian menurunkan derajatnya, menghinakan, merendahkan. Apalagi kita tahu merendahkan manusia termasuk dari bentuk apa? Kesombongan, apalagi kepada guru yang kita ambil ilmunya. Wah, Ustaz ini begini, Ustaz ini begini. Alhamdulillah. Ini saya dapatkan dari banyak jemaah. Ya, membanding-bandingkan Ustaz ini begini, Ustaz ini begini. Jadi kajian itu sekarang udah kayak kuliner. Ya, enak cicipin balik lagi, cicipin enak balik lagi. Gak enak cari tempat kuliner yang lain. Ya. Masyaallah. Dan cukup mungkin di poin yang kelima tentang mengikuti metode yang benar dalam belajar, dalam kita menjalani belajar kita dan dalam kita mengambil ilmu dari guru kita. Jadi dalam metodenya kita harus tahu, juga dalam siapa guru yang kita ambil juga harus tahu kriterianya, karakter-karakternya. Kemudian juga tadi disinggung sedikit ya sebelum saya beralih kepada poin yang ke-6, sedikit disinggung tentang berhak diambil dari guru itu adabnya dan penampilannya. Ingat, penampilan selama tidak menyalahi syariat jangan direndahkan. Yang saya lihat sebagai ustaz ada Syarif Zaid ya, Ustaz lain. Kadang penampilannya di video sengaja gaul gitu ya. Dan itu jangan jadi misalnya kita lihat dalam kehidupan nyata, bukan sekadar untuk konten ya, bukan untuk konten saja. Tapi kita lihat dalam kehidupan nyata, kok tampilannya nggak ustaz lagi. Itu jangan direndahkan selama tidak menyalahi syariat. Mungkin ada maksud di balik itu. Saya kalau hari libur untuk keluarga itu benar-benar saya cuma kemejaan, ya. Kadang nggak pakai peci, kadang pakai topi lah, nggak kelihatan ustaznya. Ya, jadi ini biar sekaligus mengajarkan dia, emang apa masalahnya? Ya, kalau bahasa anak zaman dulu yang lain mas buluh kan gitu, masalah buat gitu. Apa masalahnya? Kalau tidak menyalahi syariat apa aibnya? Walaupun sebagian ulama mengatakan ada bab-bab yang perlu ditunjukkan kepada murid, kepada jemaah, di mana itu masuk bab muru'ah, wibawa seorang guru. Ya, memang kadang saya malu, itu secara fitrah seorang guru itu malu ketika penampilannya enggak mustad gitu ya. Kita katakan mustad gitu ya. Karena ada nyantri, ada mustad, ada ngejamaah. Kalau jemaah nyantri Pak. Kalau saat ini ada nyantri istilahnya. Kalau ustad mustad. Oh jemaah ngejamaah ya, ngejamaah aja ya. Itu secara fitrah nggak enak dilihatnya, tapi setelah dikorek-korek lagi kan nggak menyalahi syariat, nggak usah. Ya, bahkan saya pernah lihat fotonya Ustaz siapa? ASC itu Abdullah Roy, itu beliau pakai belangkon, pakai batik, kok nggak ada ustaz-ustaznya itu, kayak tukang wayang itu, ya benar kayak tukang wayang siap, kayak dalang ya, kayak dalang wayang itu. Tapi ya demikian, ya mungkin agar masyarakat lebih menerima dengan penampilan. Terakhir dari yang terakhir terus. Nabi SAW disebutkan oleh istri Nabi bahwasanya ahabbul thiyab ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-jubbah. Pakaian yang disukai oleh Nabi itu jubah, gamis Pak. Ya. Tapi kita perlu lihat juga kalau di tengah masyarakat jangan terus begitu. Digunakan pakaian yang digunakan di tengah-tengah masyarakat. Jadi antum jangan tampil berbeda. Kalau umum misalnya ya memang orang alim, orang yang berwibawa di kampung ini demikian, nggak masalah. Tapi kalau antum tampil beda, hati-hati. Pakaian bisa menjerumuskan kepada kebinasaan. Yaitu yang disebut dengan pakaian apa? Syuhrah. Pakaian ketenaran yang beda dengan yang lainnya. Kayak apa namanya? Anak pemusik itu kan dia suka tampil beda ya. Itu hati-hati. Itu namanya pakaian syuhrah. Nanti oleh Allah akan dibalas dengan pakaian kehinaan pada hari kiamat. Karena dia menggunakan pakaian tersebut ingin tampil beda, ingin tampil yang membuat orang lain
memalingkan pandangannya kepada dia, itu nggak boleh. Jadi di kampung udah biasa aja, atau kemejaan, batika, kaosan tapi yang sopan nggak masalah. Ya, tapi antum harus dibedakan. Antum menuntut ilmu dengan para kaum harus beda. Jangan gambar yang pang gitu ya, pang, sopek-sopek, jangan. Ini kampusnya begini Ustaz ya, nggak begitu juga. Ya, nggak demikian juga. Harus wibawanya tetap ada. Ya, jangan sampai sama persis dengan orang awam atau bahkan orang yang jahil. Paham ya? Gitu. Walaupun ya memang Nabi suka dengan jubah. Makanya kadang saya pun pengajian begitu, ya, ada pakai jubah, pakai gamis, gitu ya, ada yang setengah paha, kadang begini, ya, beda-beda biar bisa menyesuaikan, nggak kaku dilihat, dan menyampaikan bahwasanya sah-sah saja, tidak masalah. Baik, yang berikutnya yaitu prinsip yang keenam. Silakan dibaca. Bismillah. Al-Musanifu Wafaqahullah. Al-Ma'qid As-Sadis Ri'ayatu fununihi bil akhdi wa taqdimul ahammi fal muhim. Qala Ibnu Jazari fi Saidi Khatirihi jam'u ulumi mamduh min kulli fanni kul wa la tajhal bihi fal hurru muttali'un 'ala al-asfari wa yaqulu shaykhu syuyukhina Muhammad bin Mani' fi irsyadi tulab wa la yanbaghi lil-fadili an yatruka ilman minal ulumin nafi'ah allati tu'inu 'ala fahmi kitabi was sunnah idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan 'ala ta'allumihi wa la yasubu lahu an ya'iba al-'ilma alladhi yajhalahu wa yuzriya bi'alimihi fa inna hadha naqsun ورذيلة فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم وإلا دخل تحت قول القائل أتاني أن السهل دم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل علوما لو قراها ما قلاها ولكن الرضا jahli sahlu intaha kalam. Ya, saya pengen terjemahnya biar yang lain itu, biar yang lain itu. Tunjuk aja, bebas. Untuk manusia bebas. Nanti jangan dilempar di bikin. Bisa bahasa Indonesia? Bisa ya? Bisa apa bisa ya? Katanya bahasa Jepang apa bisa, Indonesia nggak bisa. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata dalam Saidul Al-Khatir, mengumpulkan banyak ilmu itu teruji. Dari setiap bidang pelajarilah dan jangan sampai tidak mengerti sama sekali. Seseorang itu bisa berhasil karena memiliki banyak ilmu. Guru dari guru-guru kami, Muhammad Ibnu Mani rahimahullah, juga mengatakan dalam Irsyad At-Tulab, jika seorang penuntut ilmu mengetahui bahwa dirinya memiliki kekuatan belajar, maka tidak pantas baginya untuk meninggalkan sebuah bidang ilmu dari sekian bidang ilmu yang bermanfaat untuk membantunya dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan pula dia mencela bidang ilmu yang dia tidak mengetahuinya, serta merendahkan orang yang bergelut pada bidang tersebut. Yang demikian itu adalah sebuah kekurangan dan keburukan. Seorang yang berakal sepatutnya berbicara dengan ilmu atau dia diam dengan bijak. Jika tidak, maka dia termasuk
seorang yang disinggung dalam sebuah syair. Datang kabar kepadaku bahwa si Sal dalam kebodohannya dia mencela ilmu-ilmu yang dia tidak mengetahuinya. Ilmu-ilmu yang seandainya dia memuliakannya, dia tak akan membencinya. Tetapi yang mudah itu adalah bersikap ridho atas ketidaktahuannya. Sudah, intah kalamu, ada yang kalimat itu ya. Selesai ucapannya ya. Baik. Di sini tema kita adalah berkaitan dengan meragamkan ilmu yang dipelajari dan memprioritaskan yang terpenting. Nah, ini bagus untuk setiap kita yang dianggaplah mulai lagi dari nol ya. Apa yang sudah dijalankan itu anggaplah bonus. Tapi hari ini sampai hari ke depan seterusnya kita landasi belajar itu dengan metode yang benar. Yaitu diantaranya ini lihat, mengedepankan yang penting, yang terpenting di atas yang penting. Jadi kita harus tahu mana ilmu-ilmu yang paling penting dari yang penting. Artinya semua ilmu agama itu penting. Semua apa-apa yang kembali kepada kalamullah dan kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya penting, enggak ada yang remeh, enggak ada yang rendah, enggak ada yang sepele. Tapi perlu diingat bahwa ada hal yang lebih penting di antara hal-hal penting tersebut yang wajib kita kedepankan dibandingkan yang lainnya. Baik. Beliau mengatakan tadi, menukil perkataan Ibnu Jauzi rahimahullah, menguasai berbagai macam ilmu adalah sebuah hal yang istimewa. Jadi kalau kita bisa ya, semua bidang ilmu itu bagus. Tapi tentunya bukan berarti kemudian ada hal-hal yang tidak dikedepankan. Di sini dijelaskan bahwasanya seorang itu pasti diberikan keahlian kepada beberapa bidang ilmu, tidak kepada semuanya. Dan ini realita yang ada di tengah-tengah kita. Ada alim ulama yang dia ahli fikih, ada alim ulama dan dia ahli hadis. Hampir jarang menguasai semua ilmu. Pasti ada yang condong dan ada sisi kelemahan dan sisi ilmu yang lainnya, walaupun dia bisa. Tapi kalau zaman dahulu hampir ulama-ulama itu seperti Imam Syafi'i, Imam Madzhab yang 4 itu semua ilmu masya Allah mumpuni. Ya, ilmu hadisnya, ilmu fikihnya, muamalahnya, semua. Tapi kalau di zaman sekarang langka ya ahli ilmu yang menguasai berbagai macam disiplin ilmu itu langka. Apalagi kalau berbicara di ustaz-ustaz di negeri kita di Indonesia ini ya. Makanya kita harus bervariasi kepada ustaz ini yang ahlinya terhadap muamalah, ustaz ini yang ahlinya akidah, ustaz ini yang ahlinya fikih. Ya, kita bervariasi mengambil ilmu dari mereka. Jamaah sekalian Allah ya teman-teman. Disebutkan di sini oleh guru daripada guru kami Muhammad ibnu Mani' rahimahullah dalam Irsyad Thullab menjelaskan tidak layak bagi orang yang mulia meninggalkan sebuah ilmu yang bermanfaat jika ia merasa memiliki kemampuan untuk mempelajarinya, terlebih manakala bisa dijadikan alat bantu untuk memahami kitab dan sunnah. Jadi sekali lagi kembali kepada kitab dan sunnah. Tidak pantas baginya untuk mencela ilmu yang tidak diketahuinya atau merendahkan orang yang mengetahui ilmu tersebut. Sungguh berlaku tersebut adalah sebuah kekurangan dan kehinaan. Jadi kalau kita mengatakan antum ngapain belajar ini? Sekarang udah nggak zaman belajar ini. Ya jangan. Segala sesuatu yang bermanfaat dan kembalinya kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW itu semuanya bermanfaat.
semuanya bermanfaat tanpa terkecuali, ya. Baik yang sifatnya mungkin bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun yang tidak. Misalnya antum di tengah-tengah masyarakat yang awam, antum belajar hiwar itu percakapan bahasa Arab, kepake nggak kira-kira? Di tengah masyarakat kepake nggak? Nggak kepake. Seolah-olah nggak berguna, padahal bermanfaat. Itu antum nanti umroh bisa digunakan. Dia menambah kosakata dalam bahasa Arab. Dan itu jangan diremehkan. Udah ini nggak kurang manfaat lah. Jangan bilang kurang manfaat. Memang tahapan dalam belajar bahasa Arab kami itu dari SMP, SMA sampai kuliah demikian caranya. Kalau sekarang kan banyak ilmu-ilmu yang praktis Pak ya. Praktis ilmu nahwu 30 jam. Paham 30 jam, dalam 30 jam kemudian lupa. Praktis itu. Benar Pak? Coba kalau ilmu praktis biasanya begitu. Karena orang yang lama dalam belajar, lama juga lupa. Insya Allah begitu. Sampai orang yang cepat juga hilang. Karena dia nggak bertahap, langsung dilahap semuanya. Apalagi ya, praktis baca kitab gundul. Praktis baca kitab gundul. Yang di kitab gundul itu dia bisa baca, di kitab gundul lain nggak bisa. Ini praktis di buku itu aja. Karena nggak bisa ya, saya sudah sering konsultasi dan saling menyampaikan argumen dengan kawan-kawan asatid. Ini gimana mengajar nahwu untuk farqi ini dengan yang simpel-simpel aja? Ya mereka mengatakan nggak bisa, nahwu itu panjang. Ilmu nahwu itu untuk kaidah besar itu panjang belajarnya. Hingga 10-30 hari, apalagi kalimatnya 30-40 jam kemudian langsung paham bisa menguasainya. Kita di Libya sampai semester akhir ada belajar nahwu. Bayangkan sekelas dai yang dakwah, yang sudah layak berdakwah, itu sampai semester 8 kita yang udah dakwah kemana-mana itu masih belajar nahwu. Kenapa ini kasroh? Kenapa ini fathah? Kenapa ini dhammah? Ya, itu karena panjang memang. Apalagi nanti ada khilaf dalam nahwu, itu dalam nahwu ada khilafnya. Ini mazhabnya Kisai, gitu ya. Itu ada dipelajari di dalamnya. Karena berubah harokat, maka berubah juga makna. Berubah konteks katanya, maka berubah juga maknanya. Jadi itu dibahas 3 kali. Jadi jangan direndahkan ya, walaupun mungkin kita menganggapnya kurang bermanfaat, kurang berguna dalam kehidupan kita sehari-hari karena masyarakat yang awam khususnya. Baik, kemudian selanjutnya, orang yang berakal seharusnya berbicara berdasarkan ilmu atau dia berdasarkan kebijaksanaan. Jika tidak, maka ia bisa dikategorikan dalam PMO. Kalau sana apa terjemahnya? Bisa dikategorikan apa? Ada nggak? Beda ininya ya. Setelah itu, setelah perkataan dalam Irsyadut Thullab itu, orang yang berakal seharusnya berbicara berdasarkan ilmu atau dia berdasarkan kebijaksanaan. Jika tidak, maka ia bisa dikategorikan dalam PMO. Apa tuh PMO itu? Apa? Ya, terjemahan yang pakai Ustaz ini, Ustaz Abdullah Zain. Mana sempat saya bagikan ya? Siapa yang pakai terjemahan Ustaz Abdullah Zain? Coba angkat. Ya. PMO itu apa artinya? Nggak tahu juga. Mana orang-orang yang pakai? Coba angkat dulu yang kita kasih. Ini yang dikasih bilang berarti orang. Saya ngasih belasan loh kemarin, ya. Sama artinya. Ya, Anda pengen tahu kemarin Anda ngasih 13 orang atau berapa? Setelah dikasih kabur dia berarti. Hilang setelah dikasih buku. Hah? Harus kasih dulu ya? Setelah dikasih, dibagikan, hilang malah, ganti jamaahnya.
Ini tiap pekan ganti juga kayak di dalam DPP. Enggak ya? Kelihatannya sih enggak ini. Wajah-wajahnya insya Allah ma'ruf ya. Mudah-mudahan istiqomah semua ya. Baik, apa arti PML ini? Saya nggak tahu. Ini bahasa intelek ini. Kalau di sini terjemahan yang saya terjemahkan, bagi hadza naqsun wa radiyah. Sebentar. Kalau di KBI Olok-olokan. Baik. Kalau di saya terjemahkan ini ya, sebentar. Kalimatnya oh enggak, jadi gini maksudnya, mohon maaf saya nggak baca bawahnya. Jadi kalau orang itu berbicara tanpa dasar ilmu dan dia tidak mengambil sikap diam ketika tidak tahu, maka dia termasuk orang yang dikatakan dalam pamil berikut ini. Itu maksudnya. Dalam syair bait berikut ini. Gitu. Ya, paham? Dan bait itu, bait syair itu isinya ejekan mungkin begitu. Ya, itu maksudnya. Saya kira PML itu nama sifat orang itu. Ya, apa itu PML yang disebutkan di sini? Telah sampai kepada kami berita bahwa sesahal meremehkan ilmu-ilmu yang tidak dikuasainya hanya lantaran dia tidak mengetahuinya. Jadi ngejek orangnya. Aku ngapain belajar itu? Padahal dia nggak bisa dia. Dengan cara apa? Dengan cara beralasan, antum ngapain belajar itu? Itu kurang manfaat. Jadi caranya apa? Caranya mengkambing hitamkan orang yang diajak bicara. Disalahkan, padahal dia nggak bisa siapa? Dia yang nggak bisa. Padahal jika ia menguasai ilmu-ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan meremehkannya. Memang merasa puas dengan ketidaktahuan itu sesuatu yang lebih gampang. Ya, jelas ya maksudnya ya? Jelas ya? Nah, banyak ya orang itu ngapain melakukan ini, padahal apa disebutnya kalau dalam bahasa kita tanda tak mampu. Oh, iri tanda tak mampu gitu ya. Nah ini dia. Sama kayak bait syair ini. Iri tanda tak mampu. Kalau antum iri bisa lakukan. Lakukan karena antum bisa. Antum ngomong ngalur ngidul ngajak sana ngajak sini. Kenapa? Karena antum nggak bisa. Makanya antum hanya bisa apa? Komentar. Contoh, bukan antum ini maksudnya. Makanya kita hanya bisa komentar karena kita nggak mampu. Kalau mampu kerjakan, lakukan. Ya si Ustaz Fulan, aduh Ustaz Fulan nggak enak ngajarnya, kajiannya nggak enak, monoton, nggak paham. Coba antum suruh selama di sini. Yang ada jantungan antum. Ya, bener Pak. Kadang melihat sebagian itu komentar cara Ustaz. Antum coba ceramah sini, coba kaji kitab ini. Ya itu kan bukan keahlian saya. Ya ini dia iri tanda tak mampu. Seandainya dia mampu, cukup kemampuannya sebagaimana ustaz yang dia komentari, itu sudah cukup bagi dia. Itu kalimatnya sama ya seperti dengan apa yang dikatakan dalam syair tadi atau ucapan tadi lah. Kalau bukan dikatakan PML ya ucapan tadi. Baik, silakan lanjutkan sedikit lagi. Tadi saya mulai jam berapa? Jam 9.30. Nanti selesai jam 11 pas ya. Yang 5 menit lagi. Sisanya pertanyaan. Wa innama tanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Ahaduhuma taqdimul ahammi fal muhimmi mimma yaftaqiru ilayhi al-muta'allimu fi al-qiyami bi wadha'ifi
تحصيلا والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل محصر في كل فن حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه سواء كان فنا واحدا أم أكثر. Ya, cukup. Artinya sekarang. Kenapa? Sungguh mempelajari bidang-bidang ilmu hanya bisa bermanfaat dengan bersandar atas dua fondasi. Yang pertama adalah memprioritaskan yang penting terlebih dahulu, yaitu ilmu yang seorang hamba sangat butuh ilmu tersebut dalam menegakkan ubudiyahnya atau peribadatannya kepada Allah Ta'ala. Nah, cukup dulu. Ya, saya syarah dulu di sini. Ya. Nah, jamaah azza Allah wa iyyakum. Apa tujuan dari kita belajar ini? Apa tujuannya? Hah? Apa tujuannya? Amal. Ilmu untuk menghantarkan kita beramal. Kita tidak bisa beramal tanpa ilmu. Nah, makanya di sini disebutkan meragamkan ilmu yang dipelajari akan bermanfaat kalau terpenuhi dua syarat. Kalau dibangun di atas dua fondasi, maka ilmunya akan bermanfaat. Yang pertama, mendahulukan yang penting di atas yang paling penting sebelum yang penting. Jadi ada yang penting, ada terpenting. Nah, yang terpenting didahulukan dari yang penting. Apa itu yang penting? Nah, segala sesuatu yang kita pelajari yang menghantarkan kita kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sifatnya muamalah, baik itu sifatnya ibadah, baik sifatnya adab, baik sifatnya akhlak, atau segala sesuatu yang kita praktekkan dalam ibadah kita kepada Allah. Makanya pernah saya singgung, kalau tidak salah dalam beberapa pertemuan sebelumnya, antum yang awam, pernah tadi ditanya, Ustaz, kami yang awam, apa yang perlu kita pelajari terlebih dahulu, kan begitu? Nah, maka kita yang umum, secara umum, apa yang kita pelajari ibadah-ibadah yang hari-harinya kita kerjakan. Coba antum sekarang catat dalam tulisan antum sebelum dari mulai bangun tidur, apa yang dikerjakan. Nah, itu semuanya sudah sesuai sunnah belum? Antum pelajari. Dan saya katakan jangan pernah bosan untuk mengulang ilmu, terutama ilmu tentang ibadah harian yang setiap hari kita kerjakan. Entah itu sholat yang selama ini kita menganggap bahwa ini sudah sesuai sunnah, saya sudah nyunnah sholatnya. Pertanyaan dari saya, apakah sudah paham dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat, dengan lafaz-lafaz yang antum baca dalam sholat? Kan banyak yang belum. Betul nggak Pak? Apakah sudah paham tentang rahasia dalam sholat? Kenapa ruku demikian? Kenapa sujud demikian? Kenapa setelah sujud duduk? Itu ada rahasia sholat. Ya, ada terjemahannya, rahasia sholat karya Syekh Malik. Ya, dari intisari atau rangkuman dari karya Imam Al-Qayyim yang judul aslinya As-Salat fi Shalat, rahasia-rahasia yang ada dalam sholat. Hikmah-hikmah yang ada dalam sholat ada. Ya, dunia Syafi'i ya. Pustaka Syafi'i itu, pustaka Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i saya lupa. Asy-Syafi'i kalau nggak salah itu. Itu ada. Itu jangan diremehkan. Karena setiap hari Anda mengerjakan sholat, maka apapun yang ada kaitan dengan sholat pelajari, dalami apa yang belum diketahui, apalagi itu dibaca. Dan setelah itu apa? Tentang zikir. Wah, zikir saya sudah nyunnah. Dan dengar-dengar saya dapat bocoran dari salah seorang jemaah yang dia memang kerja di SD Tanah Soleh. Kalau nggak salah ada revisian ya, dari Ustaz Yazid dulu malam soal mudah-mudahan benar. Dikir pagi petang tentang Robi itu billahi robba itu hadisnya nggak sahih. Selama ini kan kita kan baca kan, dia Ustaz itu tetap gali lagi Pak. Sekalipun sudah tersebar sudah tetap digali lagi. Saya dengar begitu Pak. Dan saya lihat memang ada sebagian ulama yang mendhaifkan hadisnya.
tentang zikir pagi petang, waktu itu billahi robba, waktu Islam di Nabi Muhammad SAW. Yang dibaca 3 kali di pagi dan di sore hari. Nah, coba kalau kita nggak belajar, nggak menggali lagi, nggak dimurajaah lagi, kita tahu nggak? Nggak tahu. Udah aja pasrah dengan apa yang sudah kita pelajari, yang kita pelajari. Merasa cukup dengan apa yang sudah kita pelajari, itu bukan sifat penuntut ilmu. Kita tahu bagaimana Imam Muzani rahimahullah taala, beliau dalam kitab syarah akidah, syarh sunnah, ya, disebutkan di sana tentang kisah Imam Muzani. Beliau membaca kitab Al-Risalah milik Imam Syafi'i berapa kali? 500 kali. Antum baca fikih sholat karya Imam atau karya Syalbani berapa kali? Kayaknya nggak ada 5 kali sebenarnya. Sekali cukup. Itu bahaya. Jangan. Kita bersalah oleh ulama, Pak, dibaca 500 kali. Kita ulama bukan, alim bukan, jamaah baru. Gitu. Ya. Nah ini Pak, usahakan ilmu itu apa-apa yang dimurajaah, karena sifat manusia lupa. Makanya terus diulang. Jadi ibadah-ibadah dari sini yang terpenting, di antara yang penting adalah hal-hal yang kita kerjakan yang kaitannya dengan ibadah harian kita. Setelah sholat apa kira-kira? Ada zikir pagi petang, ada sholat duha. Apa zikir setelah sholat duha? Coba siapa? Saya acungkan tangan dulu di antara ikhwan yang sudah hafal zikir setelah sholat duha. Nanti dulu. Siapa yang tahu berapa orang? Coba acungkan. Siapa lagi yang tahu? 2, 3. Nanti ada program ngacung juga, bisanya nggak tahu. Biar yang penting ngacung aja dulu. Tahu ya, yakin ya? Coba 1, 2, 3, 4 bareng. Tadi apa? Ya, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa kali? 100 kali. 100 apa? Oh, itu yang penting sebenarnya. Berarti kan banyak yang nggak tahu. Nah itu ibadah-ibadah yang wajib maupun yang sunnah yang kita kerjakan hari demi harinya itu dipelajari. Mana yang sudah sesuai sunnah, mana yang dianjurkan, mana yang tidak. Bagaimana kesalahannya sholat. Nah, siapa yang tahu apa-apa rukunnya, apa-apa syaratnya, apa-apa yang dibolehkan dalam sholat, apa-apa yang menjadi kesalahan-kesalahan dalam sholat. Tadi terkadang hal-hal yang terpenting saja kita abaikan. Bagaimana yang penting, yang di bawah urutannya dari yang terpenting. Misalnya bapak-bapak yang dikasih kemampuan tentang zakat, pelajari. Bapak-bapak yang dia dalam dunia perniagaan, belajar tentang perniagaan. Karena banyak orang nggak sadar dia jatuh dalam riba. Saya pun pernah, Pak. Padahal saya belajar waktu itu, saya masih di Libya, diajak bisnis. Setelah saya selidiki, oh riba ternyata. Ya waktu itu bisnis APK yang alat tulis kantong. Saya tabungkan saham, tapi setiap bulan ada jaminan untung dan uang kapan saja boleh diambil. Riba nggak tuh? Riba kan minjam, tapi ada jaminan apa? Uang kembali dan ada untung. Itu riba. Kalau namanya saham, kerjasama, musyarakah, itu kerjasama, maka untung rugi ditanggung bersama, nggak boleh ada jaminan semuanya kembali. Nah, lagi-lagi karena tidak ada ilmu, maka kita terjerumus kepada yang haram. Maka segala sesuatu, khususnya ibadah ubudiyah kita kepada Allah, dipelajari lagi. Nah, ini yang penting ya. Baik, cukup mungkin ya. Allahu a'lam bishawab. Insyaallah di prinsip yang keenam ini kita masih lanjutkan ya sedikit lagi. Jadi diingatkan insyaallah di pekan yang akan datang. Dan sekaligus masuk ke poin yang ke-7. Jadi inginnya sebetulnya satu poin, tapi ada belum. Sebagai orang tua
bagaimana cara kita mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita dan apa tahapan atau urutan ilmu yang kita ajarkan kepada mereka dan mana yang lebih penting untuk didahulukan. Dan ini ada satu pertanyaan, ada 3 cucu ini, banyak dani. Baik, kepada anak dari kecil ajarkan Quran. Tumbuhkan cinta mereka kepada Quran, hafalan. Lihat para imam, mereka 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun mereka sudah hafal Quran. Kenapa? Karena dari kecil, dari semenjak lahir bahkan sebelum lahir sudah dikenalkan dengan Al-Quran. Itu menjadi prinsip. Jadi hafalan Quran, kemudian sedikit demi sedikit pemahaman tentang Allah. Karena walaupun pada fitrahnya anak itu mengakui Allah ada di atas, tapi itu perlu diajarkan karena subhat sekarang sudah banyak. Mungkin dia tonton video, dia dengar, kemudian terbentuk akidahnya yang menyimpang. Naudzubillah. Maka kita sebagai orang tua, perhatian dia kepada akidah itu penting. Kemudian juga tentang sholatnya, ajarkan. Karena kita tahu kapan diperintahkan anak sholat, 7 tahun. Ya, kapan dipukul? Ketika meninggalkan 10 tahun. Artinya kalau 7 tahun anak-anak diperintahkan untuk sholat, artinya diajarkannya sebelum usia 7 tahun. Jangan diperintahkan tapi baru diajarkan. Gimana dia mau sholat? Jadi dari usia 5 tahun, bahkan 4 tahun, tahun setelahnya 6 tahun diajarkan sholat. Jadi ketika usia 7 tahun sudah tumbuh keinginannya untuk sholat, istiqomah di dalam sholat. Itu diantaranya. Jadi prinsip-prinsip dulu, rukun iman, rukun Islam itu diajarkan sejak kecil. Kemudian adab-adab untuk anaknya, karena jangan juga sampai ketinggalan belajar adab itu ketika di masa tua. Jadi dari kecil diajarkan adab akhlak agar tumbuh dengan adab dan akhlak yang baik. Allahu a'lam bishawab. Saya cukupkan ya karena masih ada pertanyaan lain. Bagaimana cara kita dalam menyikapi kalimat buang yang buruk, ambil yang baik dalam mengikuti satu kajian sedang kita tidak pernah tahu mana yang baik, mana yang buruk karena adanya syubhat. Kalau antum tahu adanya syubhat, jangan tinggal di situ. Jangan mentap mengambil ilmu di situ. Karena tadi antum alasannya sudah jelas. Antum nggak tahu kapan dia menyampaikan syubhat, kapan menyampaikan yang hak. Maka antum ambil dari ilmu. Tadi saya sudah katakan prinsip mendasarnya ambil ilmu dari guru yang lurus apanya? Akidah dan manhajnya. Dia hanya mengambil dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, bukan dari kata-kata manusia lainnya. Tafsiran ustaz saya begini. Ya. Jadi tidak diambil dari perkataan-perkataan yang tidak maksum perkataan. Jadi nggak bisa dijadikan tolak ukur karena ini kaidah batil ya, ambil baiknya buang buruknya, itu kaidah batil, kaidah yang tidak benar dalam menimba ilmu. Apabila ibu kita menikah dan kakek sudah meninggal, dia menjadi wali, apakah adik laki-lakinya atau anak tertuanya? Ada urutannya ya. Anaknya bisa menjadi wali, kemudian kakak adiknya, pamannya, dibagi kita paman itu bisa menjadi wali, dan anak tertuanya juga bisa jadi wali. Allahu a'lam. Bagaimana bacaan salat maghrib, isya, subuh disirkan atau dijaharkan apabila secara sendiri, sholat sendiri? Hukum asalnya dijaharkan sekalipun terdengar oleh diri sendiri tanpa mengganggu orang lain kalau kita berada di satu tempat. Misalnya masbuk ya, maka kita baca walaupun pelan. Hukum asalnya demikian. Allahu a'lam.
Ustaz pernah melihat video di YouTube, ada seorang ulama Abdullah Qasami, nggak tahu, yang dahulunya seorang alim ulama akan tetapi menjadi ateis dan murtad. Ini nggak sedikit. Ya, ini kan menjadi alim ulama dulu, kategorinya sahabat Nabi. Tahu kan? Dulu kategorinya berada di saf bersama Nabi SAW. Artinya mereka sudah menjadi sahabat Nabi. Tapi sepeninggal Rasulullah SAW, mereka murtad, mereka keluar dari Islam. Karena hati yang memiliki siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menetapkan bagi siapa yang diberi hati, dan Allah memalingkan hati bagi siapa yang Allah menghendaki. Apa hikmah yang ada di balik kejadian ini? Senantiasa minta kepada Allah, dia muqallibal qulub, tsabbit qalbi ini. Kemudian pergaulan. Karena saya pernah baca beberapa kisah, banyak orang murtad itu gaul dengan orang kafir, tercemar pemahamannya. Ada yang kebawa sampai mimpinya, kemudian dia mengatakan Allah menunjukkan saya bahwasanya Tuhan yang asli itu Yesus. Ada itu mimpi yang begitu. Akhirnya dia murtad. Bayangkan, dan itu terjadi setelah sholat tahajud. Kan kenapa? Karena bergaulnya. Jadi yang datang bukan Allah, tapi syaitan. Dia mengatakan dirinya Allah. Ya, jadi hati-hati bergaul. Kemudian hati-hati dalam kita mengambil ilmu, mengambil belajar di internet, dan paling penting itu minta terus sama Allah. Karena hanya satu-satunya yang paling kuat senjata itu bagi mukmin adalah doa. Walaupun hadisnya sanadnya dhaif tapi maknanya benar. Doa silahul mukmin, doa itu adalah senjata bagi orang beriman, itu sanadnya dhaif tapi maknanya benar, yang boleh dipraktekkan. Kita banyak doa sebagai senjata untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sudah jam 11 lebih. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, antum sekali lagi tolong hafalkan ya pada sebelum ini. Tapi saya akan mengatakan pekan depan saya akan tesnya, karena insya Allah nanti akan ada yang tidak hadir. Kalau ada yang hadir, dan ini sudah terjadi di beberapa hadis. Jadi adegan tersebut jangan ditiru, ya, karena hanya pada yang ahli saja. Maksudnya di majelis tertentu saja itu bisa diperhatikan. Kalau di kalangan awam itu saya tak ditanya, untuk kali ini nggak hadir dulu. Tapi tolong dihafalkan ya, biar terkait ilmunya. Demikian subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wa sallam.